Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel Severa Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai statistika. Cuman soal ini agak cukup sedikit berbeda dengan pembahasan soal-soal yang sudah kami bikin sebelumnya. Jadi dibilang bahwa suatu data dengan rata-rata 16 dan jangkauan 6. Jadi ada sebuah datanya kita nggak tahu berapa jumlahnya, dibilang bahwa rata-ratanya 16 dan memiliki jangkauan 6. Jika setiap nilai dalam data dikalikan dengan P, kemudian dikurangi Q, didapat data baru dengan rata-rata 20 dan jangkauan 9. Jadi dibilang bahwa setiap nilai dalam data ini dikalikan dengan P, kita nggak tahu berapa nilainya, dan ini dikurangi dengan Q, baru didapat data yang baru lagi dengan rata-ratanya 20 dan jangkauan 9. Yang ditanya berapa dari nilai dari 2P plus Q. Jadi dibilang bahwa di kalimat yang kedua itu ada P dan Q ya. Nah, kalau kalian bingung caranya, jangan lupa untuk nonton video ini sampai selesai. Seperti yang kamu sudah lihat di preview soal tadi, jadi hari ini kita akan bahas salah satu soal mengenai statistika. Dan seperti yang kalian sudah lihat soalnya tadi ya, jadi ini dibilang ada suatu data, anggaplah misalkan data tersebut terdiri dari dua angka, sebut saja angka itu A dan B. Seperti itu ya. Saya akan buatkan data itu tersusun dari dua angka supaya kita lebih mudah. Dan kita bisa lihat di sini bahwa setiap kalimatnya itu mengandung informasi yang nanti ujung-ujungnya kita akan bisa cari berapa nilai 2P plus Q-nya. Seperti itu ya. Jadi kita langsung lihat saja. Dibilang bahwa data tersebut memiliki rata-rata 16 dan jangkauan 6. Yang pertama rata-ratanya 16 ya. Kalau mencari rata-ratanya, itu berarti kan sama saja dengan dijumlahkan kedua data tersebut, lalu dibagi dengan jumlah datanya. Karena ini ada dua datanya, berarti dibagi dengan 2. Jadi A plus B per 2 sama dengan 16. Ini untuk informasi yang pertama ya, persamaan yang pertama. Lalu setelah itu dibilang bahwa data tersebut, data yang sama ini, dia memiliki jangkauan 6. Jangkauan itu adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Karena di sini dibilang, misalkan data terbesarnya itu adalah B, dan data terkecil itu adalah A, maka yang namanya jangkauan itu berarti B dikurangi A. Dan ini sama dengan 6. Dibilang tadi di kalimat pertama seperti itu ya. Jadi kita dapat di kalimat pertama itu ada dua persamaan. Dan dibilang bahwa data tersebut berubah di kalimat yang kedua. Jika setiap nilai dalam data itu dikalikan dengan P. Jadi setiap nilai dalam data itu dikali dengan P. Jadi yang awalnya A, itu dia menjadi A kali P, AP ya. Itu. Dan yang kedua itu B dikali P, berarti BP. Seperti itu. Dan data yang baru ini, itu jika setiap nilai dalam data dikalikan P, kemudian dikurangi dengan Q, berarti dia berubah lagi. Yang awalnya AP dia menjadi AP min Q, seperti itu. Dan yang kedua itu adalah BP min Q. Karena dibilang bahwa setiap nilai dalam data itu awalnya dikalikan dengan B, lalu setelah itu dikurangi Q. Jadi setiap data itu dikurangi dengan Q dia, seperti itu. Dan dari data yang baru ini didapatkan rata-ratanya itu sama dengan 20. Jadi dibilang bahwa rata-rata dari kedua data ini sama dengan 20. Itu kita bisa dapat persamaan lagi barunya, itu A P min Q, seperti itu ya. Ditambah dengan B P min Q per 2. Sama dengan 20. Jadi ini untuk persamaan yang ketiga. Ya kan? Jumlah datanya kan tetap sama-sama 2 kan dia. Jadi tetap dibagi dengan 2. Kalau nyari rata-rata berarti semua data dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah datanya. Seperti itu ya. Dan dibilang bahwa data baru ini memiliki jangkauan sebanyak 9. Jadi dia rata-ratanya 20 dan jangkauannya 9. Kalau jangkauan seperti yang tadi saya sudah bilang, jangkauan itu merupakan selisih antara data terbesar dikurangi dengan data terkecil, selisih antara data terbesar dan data terkecil. Karena ini data terbesarnya adalah BP min Q dan data terkecilnya itu adalah AP min Q, berarti jangkauannya sama dengan 9, kita bisa tulis menjadi BP min Q dikurangi dengan, ingat tanda-tanda kurungnya, AP min Q. Itu sama dengan 9. Ini adalah persamaan yang keempat. Jadi kita dapat 4 persamaan ya. Saya akan coba rapikan dulu tulisannya. Nah, jadi kita dapat 4 persamaan seperti ini. Dan kita coba urai satu-satu untuk mendapatkan nilai P dan Q-nya.
Seperti itu ya. Yang pertama saya akan berangkat dari persamaan yang keempat. Ini kita bisa urai sedikit ya. Kita bisa sederhanakan sedikit. Kita hilangkan nada kurungnya. Sehingga dia bisa menjadi BP min Q min AP plus Q. Karena kan min 1-nya kan dikalikan ke masing-masing suku yang ada di dalam kurungnya. Itu sama dengan 9. Oke, ini dicoret. Sehingga kita dapat BP min AP itu sama dengan 9. Kita bisa faktorkan P-nya sehingga menjadi P dikali dengan B min A sama dengan 9. Nah, kita bisa lihat nih. B min A sendiri itu sama dengan 6 kalau kata yang persamaan kedua. Iya kan? Di persamaan yang kedua kita sudah dapat bahwa B min A itu sama dengan 6. Jadi kita bisa langsung substitusikan saja. P-nya dikali dengan 6 itu sama dengan 9. Jadi kita dapat nilai P-nya itu sama dengan 9/6 atau 3/2. Nah, setelah dapat ininya, persamaan P-nya itu sama dengan 3/2, maka kita bisa substitusikan kemana saja boleh. Jadi, saya akan memutuskan untuk mensubstitusikan ke dalam persamaan yang ketiga, karena di sana ada Q-nya ya. Oke, saya akan hapus. Karena di sini sudah tidak terlalu perlu lagi. Saya akan hapus di bagian sini, karena kan kalian sudah tahu bahwa P-nya itu sama dengan 3/2. Oke. Terus kita dapat persamaan yang ketiga itu AP min Q plus BP min Q per 2 sama dengan 20. Saya akan pindahkan ke sini ya. Ini min Q sama min Q jadi min 2Q. Jadi dia sama aja dengan AP plus BP min 2Q per 2 sama dengan 20. Oke, lalu setelah itu saya bisa urai menjadi P dikali dengan A plus B per 2 min 2Q per 2 sama dengan 20. Oke, lalu saya akan pindahkan ke sebelah sini. Ini saya hapus saja ya. Yang persamaan keempat saya hapus saja ya. Jadi, oke, dia bisa langsung saya tulis caranya di sebelah sini. Kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. P A plus B per 2, seperti itu. Itu min Q sama dengan 20. Oke. Terus setelah itu, A plus B per 2 sendiri, itu sama dengan 16 kan? Ini kan tadi di persamaan yang pertama kan dibilang bahwa A plus B per 2 itu sama dengan 16 di persamaan yang pertama. Jadi kita bisa ganti A plus B per 2 itu sama dengan 16, sehingga dia menjadi seperti ini. P-nya kan tadi kita dapat 3/2. 3/2 kali dengan 16 min Q itu sama dengan 20. Ini coret-coret jadi 8. 8 kali 3 itu sama dengan 24. 24 min Q itu sama dengan 20. Jadi kita dapat Q-nya itu sama dengan 4. Nah, udah dapat nih P sama Q-nya. Setelah itu yang ditanya adalah 2P plus Q. Berarti 2 kali dengan P-nya itu adalah 3/2. Tambah dengan Q-nya 4. Ini coret-coret. Jadi 3 plus 4 sama dengan 7. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah C. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian yang sudah lihat pembahasan saya pada video kali ini, kalian lihat bahwa soalnya itu yang paling sulit itu adalah menentukan bagaimana cara kalian merumuskan persamaan seperti ini. Jadi yang awalnya bentuknya soal cerita seperti itu ya, kita bisa rumuskan ke dalam 4 persamaan seperti ini, lalu setelah itu kita bisa cari P dan Q-nya. P dan Q-nya cukup mudah kita cari dengan cara substitusi dan eliminasi biasa. Hanya saja yang paling kalian ketahui itu bagaimana cara mencari rata-rata dan jangkauan seperti itu ya. Oke? Jadi itu saja untuk pembahasan kali ini. Bagi kalian yang memiliki soal atau PR atau apapun yang kalian ingin dibuatkan video pembahasannya seperti ini juga, silakan kirimkan soal kalian di email yang tertera dalam deskripsi di video ini. Terima kasih.